Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anakku sekalian mengetahui tujuan pembelajaran yang kalian capai pada pembelajaran ini. Tujuan pembelajarannya yaitu adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan komponen-komponen rangkaian listrik dan fungsi rangkaian listrik dalam kehidupan dengan tepat dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan macam-macam rangkaian listrik dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menyelesaikan tugas tentang rangkaian listrik sederhana dengan baik dan benar. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Di rumah kalian sudah terdapat arus listrik tidak? Sehubungan dengan itu, hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini terdapat pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, tokoh penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Oke, baiklah. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, komponen listrik, yang kedua, rangkaian listrik sederhana, dan yang ketiga yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oke, baiklah. Materi kita yang pertama yaitu tentang komponen listrik. Dibagi atas dua macam, yaitu yang pertama, komponen listrik yang menghasilkan arus listrik, contohnya seperti baterai dan aki. Nah, yang kedua yaitu komponen listrik yang menggunakan arus listrik, di mana contohnya yaitu listrik yang menggunakan arus listrik, contohnya saklar dan lampu. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu rangkaian listrik sederhana. Ada yang tahu tidak seperti apa rangkaian listrik sederhana itu? Oke, Ibu akan jelaskan. Rangkaian artinya yaitu hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai atau disusun menjadi satu kesatuan. Nah, rangkaian listrik sederhana ini dibedakan atas dua macam. Yang pertama yaitu rangkaian listrik terbuka, di mana tandanya adalah tidak ada arus listrik, lampunya mati, dan saklarnya terbuka. Sedangkan yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup, di mana rangkaian listrik ini yaitu berbeda ya dengan rangkaian listrik terbuka, di mana yang pertama arusnya ada, lampunya menyala, dan saklarnya tertutup. Nah, itulah perbedaan antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga. Kita masuk pada rangkaian listrik seri dan paralel. Ada yang tahu tidak apa perbedaan dari rangkaian listrik seri ini? Contohnya yaitu komponen listrik yang disusun secara berderet. Yang kedua, kabelnya tidak punya percabangan. Yang ketiga, arus yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Dan yang keempat, hambatan lebih besar. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya pemakaian kabel. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari rangkaian listrik seri. Selanjutnya, kita masuk pada rangkaian seri paralel. Nah, di mana rangkaian listrik paralel ini yaitu komponen listrik disusun secara bersusun atau sejajar. Yang kedua yaitu arus yang mengalir berbeda-beda. Yang ketiga, hambatannya kecil. Dan keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Wah, ternyata dilihat dari ciri-cirinya, rangkaian listrik paralel ini ternyata lebih sulit ya dibandingkan dengan rangkaian listrik serian tadi. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anakku sekalian, Ibu mempunyai video. Jadi simak baik-baik ya percobaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Selamat menyaksikan. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan.
Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, itulah tadi video tentang percobaan rangkaian seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, selanjutnya Ibu menampilkan atau Ibu memberikan tugas pada kalian berupa LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, setelah selesai Ibu tunggu tugas kalian kirim di grup WhatsApp ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang rangkaian listrik. Semoga anak-anakku sekalian mengerti ya dengan materi yang Ibu berikan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Oke, itu saja yang dapat Ibu berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.